Arnold, jangan bodoh seperti itu. Kau berhadapan dengan presiden miliarder tepat di depanmu. Kau bisa meminta apapun padanya. Dan ngomong-ngomong, apa yang kau minta? Sayang sekali, kali ini Trump akan menghinamu. Dan bukan aku, karena sekarang kau akan menggantikannya sepanjang hari. Mengapa itu menjadi ejekan? Lihat saja apa yang dia makan. Keripik, burger, sungai cola, dan kau akan mati sebelum kiamat. Setelah makan egg muffin dan coke untuk sarapan pagi, kau akan mengadakan pertemuan dengan petugas keamanan, menandatangani beberapa dokumen. Persetan dengan itu. Ayo kita bersenang-senang di seputar kota. Kau sekarang menunggu iring-iringan mobil kepresidenan. Ini adalah 12 mobil anti peluru identik yang bisa menahan ledakan dari bom. Kau juga punya akses untuk bisa menghubungi seluruh pemimpin dunia. Saatnya makan siang dan pizza besar menantimu dengan saus tomat dan susu kocok coklat. Ini agak membosankan. Mungkin kita harus umumkan keadaan darurat. Atau aku tahu, kita bisa menjebak Kim Jong-un. Mungkin kita harus mendukung undang-undang seperti setiap warga negara Amerika harus berlangganan Meet Arnold. Rumahku, istanaku. Untuk makan malam ada kaki ayam dari KFC dan tentu saja banyak cola. Ada yang memberitahuku bahwa Trump makan ini hanya untuk pencitraan saja, tapi pada kenyataannya... Oh, jadi itu sebabnya dia menerima gaji tahunan hanya $1. Kau meminta gajinya sebagai hadiah. Apa? Kau memang seperti budak. Jadi, kau mendapatkan gajimu, tapi kau harus membayar pajak totalnya $400.000, yang merupakan gaji awal Trump, meskipun dia memberikannya kepada agen federal. Jadi, Arnold, ginjal mana yang akan kau jual? Arnie, kau habiskan semua uangmu untuk peternakan online lagi? Oke, baiklah. Kini kau harus makan makanan virtual. Omong-omong, apa kau tahu kalau Bill Gates itu adalah pemegang kartu emas McDonald? Itu akan memberikanmu hak makan di sana gratis. Dan kau jelas lebih membutuhkan itu dibanding orang lain. Oh, mulai dari mana? Aku sarankan Suicide Burger Special dari Burger King. Berisi 4 patty, 4 iris keju, dan bacon. 800 kalori. Dan ini dia kentang goreng Mickey D-nya. Mereka berisi 19 bahan rahasia. Arnold, makan! 1 patty burger bisa terdiri dari potongan 100 sapi berbeda sekaligus. Secara total untuk industri makanan cepat saji, 50 juta sapi dibantai tiap tahunnya. Apa kau sudah selesai, Arnold? Kalau begitu minum sodanya. Di sini memang gratis karena bisa membangkitkan selera makanmu. Untungnya, untuk memuaskan kebutuhanmu, sudah ada 39.000 McDonald's yang dibuka di 120 negara di seluruh dunia. Dan di Inggris, bahkan minyak daur ulang dari kentang goreng menjadi bahan bakar truk. Sepanjang 20 tahun terakhir, jumlah orang kegemukan di dunia bertambah 3 kali lipat. Sebaiknya kau berhenti, Arnold, karena dengan makanan seperti ini, berat badanmu akan bertambah 10% tiap bulan. Dan ini akan mengarah kepada... Arnold, ayo berhentilah. Karena sekarang kau menderita diabetes tipe 2, kau depresi, dan pembuluh darahmu tersumbat oleh lemak. Dan ini bisa dengan mudah membuatmu terkena serangan jantung. Makanan cepat saji berkalori sangat tinggi dan praktis tanpa vitamin dan juga mineral. Saranku, kau harus segera beralih ke makanan sehat rumahan atau kau dalam masalah yang besar. Benar begitu. Bagus untukmu, Arnold. Bagaimana kalau aku berkunjung untuk makan malam ini? Astaga! Arnold, apa yang sebenarnya sudah kau perbuat? Babi panggang? Kue karamel coklat? Bukan itu yang kumaksudkan. Bukan sekedar soal tidak makan makanan cepat saji, kawan. Tapi ini soal makanan berkalori tinggi. Dan kau sudah kebanyakan makan. Tampaknya hasil pertandingan penting tergantung kepadamu. Dan kau sekarang adalah bintang sepak bola Ronaldo.
Bukan, maksudnya bukan yang itu. Ini adalah Ronaldo, pemain Brazil. Tapi kau sekarang adalah pemegang 5 bola emas Cristiano Ronaldo, pemain dari Portugal. Saatnya untuk menyerang. Nah, apa yang bisa diharapkan dari bentuk fisikmu itu? Mungkin sebaiknya kau lari dari semua penggemarmu yang sedang murka. Untungnya, kau bisa sembunyi dari jutaan penggemar yang marah di rumah besarmu. Arnaldo, kau berada di rumah pelayan, bodoh. Rumah megahmu letaknya ada di ujung jalan. Rumah sebesar itu pasti memiliki pelayan. Selain itu, ada gym, lalu kolam renang, ruang biliar, spa, dan 2 pintu masuk rahasia yang menjamin bahwa tidak ada jurnalis yang akan melihatmu. Arnaldo, kau di mana? Oh, aku tahu. Coba bayangkan bahwa tubuh Ronaldo hanya memiliki 7% lemak tubuh. Meskipun usianya sudah 35 tahun, menurut laporan biologisnya, kondisi kesehatannya sama dengan tubuh yang berusia 23 tahun. Cristiano mengkonsumsi sekitar 3.000 kalori sehari, yang ia bagi menjadi 6 porsi yang kecil. Aku tahu kau lakukan ini juga, tapi kau tidak olahraga sama sekali. Apa kau berpikir semua ini gampang untuk dijalani? Cristiano memiliki Instagram paling populer di dunia dengan hampir 250 juta subscriber, setara dengan 34% dari populasi Eropa atau 76% dari Amerika Serikat. Dan karena mereka tidak bisa menjangkaumu di dunia nyata, mereka akan gunakan jalur internet. Jadi kau benar-benar sudah mengacaukan semua ini? Sepertinya sudah waktunya untuk kabur dari rumahmu sendiri, bodoh. Benar, ini adalah garasimu. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron, dan Veyron, dan Ferrari 599 senilai $7 juta. Jangan tergelincir pada air liurmu sendiri. Atau sepertinya itu bisa membantumu berlayar dengan kapal pesiar mewah seharga $6 juta 27 meter. Ya, sepertinya kau menemukan cara menghindari situasi buruk lagi. Arnold, awas! Situasinya tampak tidak bagus, Arnold. Jadi kau ingin pergi jalan-jalan ya? Tiket termurah kapal pesiar adalah $860. Masuk ke dalam kota. Cepat, bodoh! Sementara 6.000 penumpang dan hampir 2.200 awak kapal sedang berpose untuk foto hari jadi pelayaran mereka di depan kapal. Kau punya kesempatan untuk naik. Saat ini, kita tidak punya pendapatan dari iklan ataupun uang sama sekali, sungguh. Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata, kebodohanmu itu hebat, Arnold. Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Wuhu! Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kilogram es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun, jika kau makan semua sendirian. Setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kilogram. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan, begitu banyak hingga, bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis. Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Arnold, sepertinya liburanmu akan sedikit lebih lama dari yang kita kira. 1 bulan telah berlalu. Aku penasaran kemana arus ini akan membawamu. Selamat, Arnold. Kini seluruh dunia membencimu. Kemasi tasmu, bodoh. Liburanmu sudah selesai. Bangun kau pemalas. Aku punya sesuatu untukmu, Arnold. Sekarang masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Kurasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya. Pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia 3 jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, kurasa bagimu Arnold,
Mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor 3. Habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga, ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus. Kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu. Ambil limit maksimum. Kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon, hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebut Tagaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan? Arnold, kau pahlawanku. Andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului matahari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Khatulistiwa pada kecepatan 1667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan! Arnold, kau masih hidup. Aku tahu. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, kau tidak berhak mati hingga pinjamanmu terbayar. Astaga, klik saja tombol start broadcast-nya. Berhasil. Bilang halo untuk semua orang dariku. Hei, mau kemana kau? Baiklah. Tunggu. Tolong beritahu aku, apa setidaknya kau sudah mematikan dulu siarannya? Sudah berakhir. Tunggu sebentar. Sepertinya orang menyukainya. Lihat ini, Arnold. Kita telah menemukan konten sempurna yang ingin ditonton jutaan orang. Kau punya lebih banyak pelanggan dari Eminem, PewDiePie, bahkan T-Series. Ini bahkan sulit dipercaya. Suaramu terdengar dari semua gadget di seluruh dunia, dan itu artinya kita jadi kaya. Woohoo! Bahkan semua merek terkeren memberikan banyak tawaran iklan kepadamu. Selebritas antre untuk berkolaborasi dalam film denganmu. Tapi siapa peduli dengan para selebritas ini? Lolita mulai memfollowmu di Instagram. Ya, tentu saja ini terjadi karena baru beberapa jam yang lalu, album solomu sudah dirilis di iTunes yang telah mengungguli Ed Sheeran dan Billie Eilish. Arnold, sekarang aku rasa adalah momen terpenting dalam hidupmu. Kau ditunjuk membawakan lagu tahun baru pada malam Natal. Sepertinya pita suaramu rusak. Lihat, ini adalah aktor dari saluran T-Series. Aku suka motif India ini. Jamie, aca. Apa yang terjadi di sini? Arnold adalah bintang. Kalian sudah lihat salurannya kan? Bagaimana mungkin? Ini semua salah T-Series. Arnold, aku tidak mengerti. Apa kau belum terbiasa dengan kenyataan bahwa hidup ini tidak adil dan hanya sedikit orang di dunia? Atau lebih tepatnya, tidak ada yang benar-benar membutuhkan. Meskipun kehilangan lebih dari 100 juta pelanggan dalam satu hari itu kejam, bahkan menurut standarku. Saat demonstran tidak puas memprotes Arnold, aku akan jelaskan pada kalian kenapa ada iklan di dunia. Sebaiknya biar kami tunjukkan. Arnie, tekan tombolnya. Arnold baru saja menghilangkan semua iklan di dunia. Dan karena itu, ekonomi internasional. Jutaan perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan penduduk di seluruh dunia. Tanpa adanya iklan, barang dan jasa tidak bisa dikenali pelanggannya. Jutaan perusahaan akan bangkrut. Dan tentu saja miliaran orang akan menganggur.
Lalu harus bagaimana? Cepat buka saluran Meet Arnold dan tonton apa yang harus dilakukan jika semua iklan menghilang. Tunggu, tidak bisa. Tidak ada lagi saluran. Tanpa iklan tak ada yang tahu, bahkan untuk eksis. Dan rilis episode baru pun tidaklah mungkin. Arnie lebih baik kembalikan semua seperti semula. Iya, iklan bisa mengganggu, tapi kau bisa tetap eksis. Ini memungkinkan hal-hal keren bermunculan tidak terhitung jumlahnya. Dan begitu juga yang tidak keren. Contohnya dirimu, Arnie. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian. Dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial, kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Perancis, pasukan macan tutul salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Selain itu, di Darknet, siapapun bisa membeli database gambar dari kamera video kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bahkan di dekat markas utama FBI. Itu artinya mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butiran, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Tanggal 20 Juli, Arnold ikut wisata antar galaksi. Setelah dia kembali pada tanggal 27, dia mendapati tidak ada satupun pria tersisa di bumi. Semuanya kacau. Telepon dan microwave tidak berfungsi. Uber telah digantikan oleh sepeda dan juga kereta berkuda. Bukannya cahaya lampu, tetapi lilin dinyalakan lagi di rumah. Ini semua terjadi karena semua bidang yang sebelumnya dikerjakan oleh pria sekarang telah dihentikan. Arnold, kenapa saat ini kau kabur? Tiap hari, tubuhmu bisa memproduksi hingga 70 juta spermatozoa. Kau secara fisik bisa membuahi 8 wanita per hari, tapi karena banyak wanita merasa hina walau hanya menyentuhmu, diputuskan untuk memasukkan spermamu dalam sel telur secara buatan, hingga jumlah wanita yang akan hamil meningkat menjadi 15 juta. Sekarang, tidak hanya lebih populer daripada gabungan semua Kardashian bersaudara, kau akan menjadi masalah kepentingan nasional. Para wanita melayanimu dan menelitimu dengan seksama. Tapi ada sisi lain dari semua ini. Kau adalah tahanan dan kau tidak boleh pergi ke luar negeri atau menghindari dari kewajibanmu. Spermamu kini lebih bernilai daripada semua metal berharga di dunia dan akan segera memicu Perang Dunia Ketiga. Arnold, ada hal tidak terduga telah terjadi.
Apa kau ingat dengan film Kembaran Jahat? Film tentang bocah kaya yang memaksa mengubah orang lain menjadi kembarannya, lalu mengirimkan klonnya, bukan dianya sendiri, kerabat berbahaya dan semacamnya. Jadi, iya, kami butuh kau untuk membantu salah satu kenalanku. Kau akan menggantikan Kim Jong-un selama sehari. Bisa kau bayangkan memimpin negara dengan populasi 25 juta jiwa yang hanya mematuhi, memuja, dan mendewakanmu hanya seorang saja. Tapi sejujurnya, mereka tidak punya pilihan dalam hal itu. Banyak hal yang kebanyakan dianggap biasa di sini hanya diizinkan untukmu saja. Misalnya, memakai pakaian dari desainer Eropa terbaik atau makan Nutella. Sementara kau sibuk dalam urusan penting negara, rumah luasmu dijaga oleh satu peleton prajurit bersenjata, pagar listrik, dan ladang ranjau. Bahkan ledakan bom nuklir akan ditangkal oleh dindingnya yang dibungkus dengan batang timah. Kini bersiaplah karena kita akan bepergian. Kim bilang dia tidak akan selamat melakukan ini untuk kedua kalinya. Dan itu tampak sangat mencurigakan. Jadi kau pergi menggantikannya. Kereta api lapis baja pribadimu memulai perjalanan langsung dari rumah ini. Kecepatannya tidak melebihi 60 km per jam. Itu karena bobot gerbongnya yang luar biasa yang diselubungi oleh pelat baja. Hanya untuk hari ini, semua ini menjadi milikmu. Panen tahun ini tidak berhasil dengan baik. Seperti bisa kau lihat, dan 10 juta warga mungkin akan mati kelaparan. Tentu saja masih ada 15 juta warga tersisa. Sebaiknya kalian tidak masuk ke sana selama sekitar 20 menit. Baiklah, silakan. Jika ini demi keamanan negara. Hanya presiden yang boleh pakai toilet portable. Semua urin dan sampel tinja diambil untuk memantau kesehatanmu dan memastikan tidak ada mata-mata. Amit-amit, mereka tahu tentang penyakitmu. Dan kamar yang terbaik di kota disewa hanya untukmu. Setelah kau pergi, tidak ada yang menduga presiden pernah menginap di situ. Polisi rahasia tidak akan meninggalkan satu sidik jari atau sehelai rambut pun dari penguasa agung ini. Sepertinya semua orang sudah menunggumu. Jangan katakan apapun, tersenyum saja dan lambaikan tanganmu. Aku sudah tahu Presiden Amerika tidak akan mengirim undangan rapat melalui jalur WhatsApp. Kau yakin boleh mengambil foto di sini? Arnold, aku punya kabar buruk. Seluruh pemerintahan di dunia telah digulingkan. Dan kini mereka semua dipimpin oleh diktator. Ya, di satu sisi itu bagus. Tak akan ada yang meninggalkan negaranya lagi. Dan semua akan bekerja untuk kesejahteraan dan kejayaan negaranya di dunia. Tapi di sisi lain, di bawah rezim seperti itu, kebanyakan orang tidak akan tinggal di rumah atau di kompleks perumahan. Tapi di penjara, karena hukum di negara itu akan sangat ketat dan bahkan terkadang sangat aneh. Kau bisa lupakan soal keuntungan peradaban. Lagi pula, hubungan ekonomi dengan asing sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan kini tiap negara akan bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi itu berarti jika sebelumnya tidak ada industri berat di negaramu, seperti pembuatan kendaraan contohnya, kini kau tidak akan bisa mendapatkan mobil baru. Dan yang bisa kau harapkan hanyalah sepeda jelek itu saja. Dan aku tidak bilang bahwa semua media sosial akan menghilang. Tapi kini kau hanya bisa berbincang secara pribadi dengan teman jauh di dalam hutan. Juga dengan radio yang disetel dengan sangat keras. Dan sekarang, bahkan jika ingin potong rambut, gaya rambutmu itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Dan hanya ada sedikit gaya rambut yang disetujui oleh pemerintah. Tapi yang lebih menakutkan adalah kini semua negara saling curiga. Mereka bisa menjadi potensi ancaman. Jadi, sekarang hampir semua sumber daya diinvestasikan untuk pengembangan militer. Dan sayangnya suatu hari nanti, seseorang akan lepas kendali dan menekan tombol merah itu. Arnold, kau menyelamatkan dunia. Siapa sangka buta warnamu akan menyelamatkan planet ini? Wow, Arnold, aku ucapkan selamat. Kau sudah mati dan pergi ke surga. Arnold, berbarislah dan tunggu sampai Saint Peter mempersilakanmu masuk. Ini sangat keren. Hei, wow, lihat. Apa itu John Lennon? Tidak, tunggu. Bukan, dia itu Yesus. Di sini bahkan terdapat dinding lukisan Tuhan yang dibuat oleh seniman-seniman bersejarah yang hebat. Pada zaman dahulu kala, orang percaya bahwa Tuhan itu menakutkan dan haus darah. Sebagai contoh, suku Aztec selalu mengorbankan orang-orang pada dewa mereka, Huitzilopochtli, untuk menurunkan hujan. Dewa-dewa Yunani kuno mengibaratkan diri mereka sebagai manusia atau fenomena alam.
Sayangnya, Arnie, di surga Kristen, tidak seperti surganya Muslim. Kau tidak akan mendapatkan 72 gadis perawan. Tapi hei, lihat, di sana, itu John Lennon. Atau apa itu Yesus lagi. Dan inilah dia. Dia memiliki banyak nama. Sang Pencipta, Yehova, Adonai, Yahweh, Tuhan. Oh, shh, dia sedang tidur. Sebaiknya jangan main-main dengan barang-barangnya, Arnie. Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh masuk ke sana. Ini adalah pusat kendali untuk seluruh dunia. Jangan sentuh apapun, Arnold. Oh, ini tidak bagus. Selama beberapa abad terakhir, kepercayaan agama di dunia telah menurun. Dan Tuhan, sebagai yang paling populer di dunia, memiliki banyak hater. Jangan coba-coba memerankan Tuhan, Arnold. Manusia terlalu serakah untuk peran ini. Banyak sekali contoh dari sejarah, dan semuanya berakhir dengan sangat buruk. Arnold, hentikan! Ini bukan lelucon, sobat. Bagus, sekarang semuanya menjadi kacau. Keyakinan yang fanatik selalu menyebabkan perang. Dan sekarang perang salib nuklir telah dimulai. Arnold, berhenti sebelum terlambat. Apa kau mendengarkanku? Phew, tepat pada waktunya. Hei, Tuhan, jangan salah sangka ya. Tapi terima kasih Tuhan kau di sini. Arnold, sepertinya tamat riwayatmu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kuucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham, kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu? Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan, ditambah rumahmu mulai membusuk dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold, oh oke, aku tidak akan mengganggumu. Oh Arnold, kau kembali tepat waktu. Matahari sudah sekarat dan berubah menjadi supernova. Kau mendapat tempat duduk terbaik untuk melihat kematian tata surya kita. Ucapkan selamat tinggal pada planet bumi. Aku rasa burrito itu memang sebuah kesalahan.